Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bintang Melia dari kelas 4G. Hari ini saya akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang pertama di sini ada identitas dari RPP tersebut ya. Satuan pendidikannya saya pakai SDN Makmur. Kelasnya kelas 3 semester 1. Tema 2 yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1 yaitu manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran kedua, alokasi waktunya 1 kali pertemuan 45 menit. Tapi di sini saya hanya memakai 1 mata pelajaran. Di bagian poin A, yaitu kompetensi inti atau KI, berisi tentang 4 poin. Pertama, KI 1 yaitu menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. KI 2 yaitu memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Yang ketiga, KI 3 yaitu memahami, mengetahui faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. KI 4 yaitu menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak bermain dan berakhlak mulia. Poin yang kedua yaitu yang B, kompetensi dasar atau KD. Di sini saya pakainya 1 mata pelajaran yaitu bahasa Indonesia. Di nomor 1 yaitu KD-nya kompetensi dasarnya 3.8 yaitu menguraikan pesan dalam dongeng yang disajikan secara lisan, tulis, dan visual dengan tujuan untuk kesenangan. Indikator yang akan dicapainya yaitu 3.8.1 yaitu menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng. Nomor 2 KD-nya 4.8 memeragakan pesan dalam dongeng sebagai bentuk ungkapan diri menggunakan kosakata buku dan kalimat efektif. Indikator yang akan dicapainya 4.8.1 menceritakan kembali isi dongeng dengan bahasa sendiri. Poin yang C yaitu tujuan pembelajaran. Ada 2, ini sama yang kayak indikator yang akan dicapai. Yang pertama, setelah mendengarkan teks dongeng yang berjudul Pengembara dan Sebuah Pohon, siswa dapat menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng yang didengar. Kedua, setelah mendengarkan teks dongeng, siswa dapat menciptakan kembali isi dongeng dengan bahasa sendiri secara lisan. Karakter siswa yang diharapkan, yang pertama religius, kedua nasionalis, ketiga mandiri, keempat gotong royong, kelima integritas. Di poin D, materi pembelajaran yaitu bercerita tentang pesan moral pada dongeng secara lisan. Selanjutnya, poin E, pendekatan dan metode pembelajaran. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan saintifik, metodenya permainan atau simulasi, diskusi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah. Poin yang F, sumber dan media pembelajaran. Sumbernya itu dari buku pedoman guru dan buku siswa. Media pembelajarannya itu teks dongeng yang ada di dalam buku. Selanjutnya ada poin G, langkah-langkah pembelajaran. Di langkah-langkah pembelajaran ini kegiatannya dibagi 3. Yang pertama pendahuluan, kedua inti, yang ketiga penutup. Di bagian pendahuluan itu guru memberikan salam dan mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Biasanya ini dipimpin sama ketua kelas. Kemudian, guru akan mengecek kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapihan pakaian siswa ya. Posisi dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, guru menyampaikan tujuan dari subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, serta kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam tema ini. Tapi di sini saya cuma pakai tadi ya bahasa Indonesia. Terus di kegiatan inti, pertama siswa dibagi dalam beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 siswa.
Kemudian dalam tiap kelompok ada satu siswa yang bertugas membaca teks dongeng, pengembara dan sebuah pohon, sementara siswa lainnya menyimak. Kemudian tiap siswa dalam kelompok menceritakan pesan moral yang terkandung dalam dongeng, pengembara dan sebuah pohon. Dilanjut, guru dan siswa mendiskusikan pesan moral yang terkandung pada dongeng, pengembara dan sebuah pohon. Kemudian dari diskusi pesan moral yang terkandung pada dongeng, guru mengaitkan bahan diskusi dengan pentingnya arti berterima kasih kepada sesama makhluk Tuhan. Kita perlu menunjukkan perilaku berterima kasih kepada tumbuhan, binatang, dan khususnya kepada sesama manusia. Kemudian penutup, guru dan siswa melakukan kegiatan refleksi kegiatan hari itu. Dalam kegiatan refleksi, guru memberikan salah satu pertanyaan berikut. Refleksi itu kayak mengulang gitu ya kali ya. Pertama, apa yang kamu pelajari hari ini? Gurunya bertanya kepada siswanya gitu ya. Terus bagaimana perasaanmu saat menyampaikan pesan moral dalam dongeng? Selanjutnya, pertanyaan yang diajukan oleh guru pada kegiatan refleksi dapat dijawab siswa secara lisan atau tulisan. Jika guru menginginkan siswa menulis jawaban pertanyaan refleksi, sebaiknya siswa memiliki sebuah buku tulis khusus untuk refleksi. Selanjutnya, guru mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Kemudian di poin H, penilaian pembelajaran. Ini ada 3, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Di penilaian sikap, ini untuk menilai perilaku atau tingkah laku siswanya ya. Di sini ada santun, peduli, tanggung jawab. Ini diisi sesuai dengan sikap siswa di kelas itu seperti apa. Apakah kurang, apakah cukup, apakah baik, atau sangat baik. Kemudian selanjutnya ada penilaian pengetahuan, yaitu menceritakan pesan yang terkandung dalam dongeng, pengembara, dan sebuah pohon. Selanjutnya penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini dari observasi atau pengamatan. Instrumen observasi menceritakan pesan moral yang ada pada dongeng. Penilaian ini dilakukan oleh teman sejawat. Berarti ini dilakukan oleh teman siswa lain gitu ya. Ada 3 kriteria. Yang pertama, berbicara dengan lancar tanpa terbata-bata. Kedua, selalu melakukan kontak mata dengan seluruh anggota kelompok. Yang ketiga, pesan moral disampaikan sesuai dengan isi dongeng. Ini isi sangat orangnya ya. Kemudian di sini ada kepala sekolah ya. Di RPP ini ditandatangani oleh kepala sekolah dan guru kelasnya ya. Tapi di sini saya wakil mahasiswa. Kemudian selanjutnya ada lampiran, yaitu materi dan media pembelajaran. Materi dan media pembelajaran yang dipakai itu tadi teks dongeng yang ada di dalam buku siswa dan buku guru ya tentang pengembara dan sebuah pohon. Kemudian lampiran yang selanjutnya ada soal latihan, yaitu ceritakanlah pesan yang terkandung pada dongeng, pengembara, dan sebuah pohon. Jawabannya, pesannya itu tentang belajar selalu bersyukur. Sikap bersyukur dapat ditunjukkan dengan menyayangi makhluk hidup. Kemudian selanjutnya ada sumber belajar. Ini sumber belajarnya dari buku guru dan buku siswa kelas 3. Ya, sampai di sini saja. Sekian dan terima kasih.